rapat perdana pembentukan panitia yang ketika itu hampir diwakili semua RT termasuk RT 4. Kemudian dari hasil rapat ini diajukan kepada Pak RW agar Pak RW segera mengeluarkan keputusan RW. Jadi masjid yang sekarang berdiri, Masjid Raya Villa Inti Persada itu dasar pembentukannya adalah surat dari Pak RW yang ketika itu dijabat Pak Bambang Wijanarko. Developer punya rencana lain dan pada waktu kita matok lokasi masjid yang ada, itu mereka developer mendatangkan polisi yang jumlahnya banyak sekali yang situasinya menjadi tidak nyaman. Saya ingat bagaimana kawan saya almarhum Tommy itu sampai mengatakan kalau mereka menghambat kita bikin masjid di sini, salah satu polisi yang dia tunjuk, saya pengen lihat orangnya kayak apa katanya. Apa dia sakti katanya, mau melawan kehendak warga dengan tujuan yang sangat mulia mendirikan masjid di sini. Bertempat di Fasos atau Fasum Segitiga Biru, proses persetujuannya berjalan teramat alot. Beberapa rekan-rekan mencari letak yang sangat strategis di wilayah kita ini, dapatlah lokasi yang sekarang ini segitiga emas yang kita sebut ini, dengan modal dasar yang pertama uang 50.000 atau sejenis satu lembar seng ataupun satu batang kayu balok. 8 orang datang ke kantor Kabupaten Tangerang, yaitu di Tiga Raksa, sampai 8 kali pertemuan. Waktu itu kami menghadap kepada Bapak Usman sebagai Kepala Dinas Tata Ruang pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah dan warga Villa Inti yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pengembangan Masjid Raya Villa Inti Persada telah sampai pada tahap akhir. Dan ini adalah suatu kebanggaan kita bersama, prestasi kita, dan kita berharap semoga Allah menerima semua upaya dan kontribusi kita sekecil apapun. Semoga Allah catat sebagai amal jariyah yang diridhoinya, yang akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tentunya tak lepas juga mereka yang telah mendirikan masjid ini punya kontribusi yang besar. Semoga ini juga terus mengalir ke mereka, baik yang sudah dipanggil Allah ataupun yang masih bersama kita. Tentunya setelah berkembangnya masjid ini dan mempunyai wajah yang bagus sekarang ini masjid tentunya harus juga meningkatkan pelayanan-pelayanan dalam memakmurkan masjid kita bersama. Kini masjid selalu hadir untuk hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan selalu hadir untuk melayani umat, hablum minan nas. Visi ini sebagaimana visi sebelumnya, yaitu menghadirkan masjid dalam kehidupan masyarakat. Maka kita akan melanjutkan dan meningkatkan komitmen kita untuk selalu hadir, baik terhadap kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Rasulullah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah,
kita akan mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk hadir. Hadir bukan saja secara fisik, tapi hadir jasmani, rohani, dan jiwa kita kepada Allah. Sehingga kehadiran kita di depan Allah adalah kehadiran yang tulus. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Hadirkan diri kita, hadirkan raga kita, hadirkan rohani kita di depan Allah. Jadi selalu hadir untuk memenuhi panggilan Allah. Kemudian kita juga berusaha semaksimal mungkin. Kami, masjid, dan semua jamaah berusaha selalu hadir untuk memberikan pelayanan terhadap manusia, terutama masyarakat sekitar dan warga sekitar masjid ini. Oleh karena itu, beberapa program kemakmuran kita akan dan sudah kita upayakan melalui upaya pemakmuran pendidikan. Alhamdulillah sudah kita dirikan TK tahfidz, kemudian TPQ di sore harinya. Setelah itu kita juga memberikan pengajian, kajian, baik ibu-ibu ataupun jamaah ba'da subuh ataupun ba'da maghrib. Kemudian yang terakhir, pendidikan ini kita akan tingkatkan melalui rumah semai Al-Quran. Bagi mereka, para pemuda atau anak-anak kita yang belum sempat ke pesantren, semoga melalui pendidikan ini, rumah semai Al-Quran, mereka akan menginap di masjid semalam atau 2 malam, dan kita berikan bekal dasar-dasar agama, baik tauhid, fikih, akhlak, dan dasar-dasar agama yang lainnya, sehingga generasi setelah kita itu tetap mempunyai dasar-dasar agama yang kuat meskipun mereka tidak ke pesantren. Itulah melalui rumah semai Al-Quran ini. Kemudian kami juga mengadakan pelayanan terhadap ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat. Alhamdulillah kami sudah mendaftarkan UPZ sebagai UPZ, unit pengumpul zakat yang terdaftar di Basnas. Melalui UPZ ini kita berharap para muzaki, para donatur, orang-orang kaya yang telah mampu atau mempunyai kewajiban berzakat dapat menitipkan zakatnya di sini, dan itu terdaftar di negara. Kemudian kita bersama untuk membangun ataupun membuat program-program yang mensejahterakan, dan disitulah penyaluran zakat bisa menyeluruh untuk sekitar masjid, warga, ataupun lebih luas lagi. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Basnas, sudah membangun dan membuat sebuah program pengembangan ataupun mitra usaha bagi para mustahik. Ada sekitar 30 yang sudah kita bina dan kita berikan modal. Doakan semoga ini berjalan dan mensejahterakan mereka. Kita berharap mereka juga akan menjadi muzaki yang bagus. Kemudian kami juga berusaha selalu hadir untuk melayani umat, melayani warga. Di saat pandemi kemarin terjadi, alhamdulillah kami dari masjid memberikan beberapa obat ataupun suplemen untuk mereka-mereka yang
terkena COVID, baik muslim atau non muslim, kami layani semua dan kami berikan secara gratis. Kami berikan pelayanan terhadap keluarga yang ditinggal ataupun yang meninggal. Kita berikan pelayanannya secara gratis. Kita berikan kafan, kita berikan semuanya. Nah, kita akan tingkatkan, semoga kita bisa nanti membuat atau membeli ambulan dan yang lainnya. Kemudian kita juga menyediakan hotline masjid. Kita ingin semua permasalahan umat itu bisa kita layani, bisa kita atasi, sehingga komunikasi melalui hotline ini akan semakin baik. Dan inilah kita, inilah Masjid Raya Villa Inti Persada yang selalu hadir, baik hablum minallah ataupun hablum minan nas. Semua itu didasarkan atas perintah Allah, semata-mata karena Allah memakmurkan rumahnya, memakmurkan kehidupan masyarakat dan jamaah masjid. Semoga ini semua Allah menerima sebagai amal yang diridhai dan akan bermanfaat untuk kita semua dan generasi selanjutnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Mari bersama untuk selalu hadir, hablum minallah, hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Dan serta tidak lupa semoga sholawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita, memberikan dari jalan gelap ke jalan yang terang benderang, yaitu jalan Islam. Dan dalam hal ini, di kesempatan ini, saya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid sebenarnya meneruskan dari pembangunan awal Masjid Raya Villa Inti Persada yang dimulai tahun 2005 dan selesai di tahun 2008. Ada jeda kurang lebih sekitar 1 tahun untuk kita mempersiapkan pengembangan pembangunan Masjid Raya Villa Inti Persada. Karena ada beberapa poin yang ingin kita siapkan dengan matang, bukan cuma asal membangun saja, tapi ada filosofi yang ingin kita sampaikan, kita ingin tinggalkan sebagai legacy. Yang pertama, menara 17 rakaat. Menara ini tingginya 17 meter. Kita beri nama 17 rakaat. Pesannya adalah, filosofinya adalah kita ingin jamaah atau umat muslim di masjid di Villa Inti Persada ini menjaga 17 rakaatnya atau 5 waktu untuk di Masjid Raya Villa Inti Persada. Senada dengan menara, untuk di gapura atau di portal yang di depan masjid itu ada 5 trap, tahap 5 trap seperti kayak tangga gitu. Itu filosofinya adalah 5 waktu sholat. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Subuh yang paling atas, karena memang subuh ini perjuangannya cukup berat untuk kita bangun, untuk kita datang ke masjid. Dan filosofinya sama, kita ingin mengajak jamaah untuk sholat wajib di Masjid Raya Villa Inti Persada, untuk memakmurkan masjid. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Zulhairi Yahya almarhum, yang begitu semangat, begitu
luar biasa supportnya kepada kami, terlebih di saat waktu kondisi pandemi, untuk kita biar tetap semangat untuk melakukan, menjalankan pengembangan pembangunan Masjid Raya Villa Inti Persada. Dan semoga ini jadi amal yang soleh bagi beliau dan para jamaah yang sudah almarhum, yang begitu luar biasa mensupport untuk pembangunan Masjid Raya Villa Inti Persada. Serta tidak lupa ke teman-teman panitia seperti Pak Fajar Setiawan sebagai arsiteknya, dan Pak Johan sebagai konstruksinya, serta Pak Anung dan teman-teman panitia yang lain. Ada Pak Kris, ada Pak Andar, Pak Juwahid, ya kan, yang yang lainnya mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini jadi catatan amal soleh dan sebagai legacy peninggalan untuk anak cucu kita, dan ini bisa jadi amal yang bisa kita banggakan dan kita bisa bawa jadi bekal di akhirat nanti. Saya yakin apa yang kita lakukan hari ini dari hampir kurang lebih sekitar 3 tahun, capek, pusing, ya kan, dan itu akan memberikan manfaat untuk anak cucu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.